Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Husnul Khotimah Az-Zahra, Eva Reni Puspitasari, dan Tiara Alamsyah. Kami akan mempresentasikan tentang pengukuran pemahaman peserta didik itu asesmen. Pada topik 5 kami akan menganalisis dari kasus, yaitu saat ini adalah permulaan tahun ajaran baru. Anda adalah seorang wali kelas 4 SD yang memiliki anak didik usia 10 tahun bernama Diana. Wali kelas 3-nya mengeluhkan dinamika bersekolah Diana kepada Anda. Guru wali kelas tersebut mengatakan nilainya jauh tertinggal dari teman-teman lainnya di kelas. Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama masa PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh kemarin. Bahkan pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 di pelajaran IPA, Bahasa, dan IPS yang membutuhkan banyak bacaan. Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai buruk. Namun demikian, ketika materi, tugas, dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya berdasarkan tujuan pembelajaran yang ada. Bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Sebelumnya saya jelaskan dahulu. Asesmen sebagai alat untuk mengukur pemahaman belajar peserta didik secara valid, adil, dan kredibel. Asesmen digunakan sebagai umpan balik dan refleksi terhadap keberhasilan dan tidaknya capaian pembelajaran yang ingin dicapai. Dalam pembuatan asesmen yang baik adalah dengan menyesuaikan tingkat kemampuan, minat, dan preferensi belajar peserta didik. Seperti peserta didik yang memiliki gaya belajar audio, visual, dan kinestetik, maka peserta didik dapat melakukan asesmen menyesuaikan gaya belajarnya sehingga peserta didik merasa adil dan tidak tertekan saat menghadapi asesmen yang diberikan oleh pendidik itu guru. Pada kasus Diana, yakni Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai yang buruk. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana mendapat jawabannya. Salah satu pendapat dari Citten bahwa tujuan dari penilaian adalah finding out, yaitu merupakan suatu proses mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan dari peserta didik dalam proses belajar, sehingga guru dapat dengan tanggap dalam mencari alternatif untuk penyelesaiannya. Pada kasus Diana memiliki kemampuan tes lisan daripada tes tulisan, sehingga asesmen yang diberikan kepada peserta didik kepada Diana harusnya berbentuk lisan, agar Diana sebagai peserta didik tidak merasa tertekan atau stres saat menghadapi ujian. Refleksi dalam kasus ini, sebaiknya pendidik sebelum merancang dan melaksanakan asesmen sebaiknya mencari tahu dahulu gaya belajar yang dimiliki Diana atau peserta didik lain, sehingga peserta didik dapat menghasilkan hasil yang maksimal saat melakukan asesmen. Dan untuk pertanyaan selanjutnya akan dipresentasikan oleh Eva Reni. Eva Reni, kami persilakan. Terima kasih. Nah, saya akan melanjutkan presentasi mengenai pertanyaan nomor 2. Yang mana pertanyaan nomor 2 ini yaitu jenis asesmen apakah yang akan Anda berikan kepada siswa yang bernama Diana tersebut dan jelaskan pertimbangannya. Jadi asesmen yang bisa diberikan yaitu asesmen for learning atau formatif dan asesmen of learning atau sumatif. Nah, pada asesmen formatif dan sumatif, teknik yang bisa digunakan yaitu tes lisan. Karena dengan pertimbangan dari cerita tersebut, yaitu setelah diberikan materi dan ulangan yang diulang secara lisan, maka Diana dapat menjawabnya. Maka asesmen yang diberikan yaitu formatif dan sumatif dengan bentuk tes lisan. Nah, refleksi dari pertanyaan nomor 2 yaitu pembelajaran diferensiasi di sini sangat diperlukan, di mana guru dapat merancang materi pembelajaran yang dapat mencakup gaya belajar setiap peserta didik. Begitupun juga dengan tugas dan ulangan yang diberikan menyesuaikan dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan terakhir yaitu nomor 3 mengenai kesimpulan apa yang dapat ditarik dari asesmen yang akan didesain dan dilakukan. Yang pertama adalah penyesuaian terhadap gaya belajar peserta didik. Yang kedua, menyiapkan jenis pembelajaran yang berbeda berdasarkan kemampuan dan pemahaman peserta didik. Seperti pada kasus Diana, diperlukannya adanya pemetaan terhadap situasi dan kondisi peserta didik sehingga pembelajaran dapat dilakukan secara menyeluruh, efektif, dan adil. Dan yang ketiga, memperoleh umpan balik dari sebagian dari siklus perbaikan yang telah dilakukan. Seperti untuk kasus Diana, memperoleh umpan balik dari Diananya dalam menjalankan rangkaian pembelajaran. Yang kedua adalah guru kelas 4 dalam rangka perbaikan dan pengembangan materi. Yang ketiga, wakil kurikulum dalam rangka pengembangan kurikulum. Dan yang terakhir adalah dari kepala sekolah sebagai pengembang kualitas sekolah itu sendiri. Dan yang terakhir, sebagai penunjang akuntabilitas sekolah dan menyediakan sumber informasi terkait proses dan hasil pembelajaran kepada kepentingan tersebut.